Bab 487. Baik dan jahat ditentukan oleh hati. Setelah beberapa saat, Miley bersandar di dinding. Saat ini, dia tidak bisa berkata-kata. Watak macam apa Dewa Agung Erlu? Sangat tidak manusiawi untuk bertindak di setiap kesempatan. Dewa Agung Erlu menatap Miley. Kamu harus mengerti, pagoda penjara alam juga mungkin tidak benar-benar tunduk kepadamu. Miley melihat ke arah Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu berkata dengan nada rendah, alasan mengapa dia mengakuimu sebagai tuannya, kemungkinan besar karena wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos dapat menekan semua ini, lagi pula, dia mungkin takut pada wanita bergaun polos. Dengan tunduk kepadamu, dapat membuatnya dikenali dan didukung oleh wanita bergaun polos. Miley tersenyum kecut, perasaan ini sangat tidak nyaman. Dewa Agung Erlu menatap Miley, apa yang tidak nyaman? Miley menggelengkan kepala, selama ini, aku mengira dia memilihku karena menyukaiku. Dewa Agung Erlu berkata, sebenarnya, ada kemungkinan ini. Sambil berbicara, dia menatap Miley, ini semua tidak penting, yang paling penting adalah, kamu harus mengerti satu hal, dia lebih kuat darimu, jauh lebih kuat. Miley mengangguk, aku mengerti. Lagi pula, aku juga tidak punya pilihan kan? Dewa Agung Erlu terdiam. Apakah Miley mempunyai pilihan? Sebenarnya, dia juga tidak punya pilihan. Memilih untuk tidak menginginkan pagoda penjara alam. Masalahnya adalah pagoda penjara alam yang mencarinya, bukan dia yang agresif untuk memilih pagoda penjara alam. Dewa Agung Erlu menggelengkan kepala, saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit linglung, seolah-olah banyak hal yang sudah ditentukan tanpa bisa diprediksi. Miley tiba-tiba berdiri, tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku seharusnya berterima kasih kepadanya. Dewa Agung Erlu menatap Miley. Miley tersenyum dan berkata, karena dia memberikanku banyak keuntungan, misalnya kamu Dewa Agung Erlu, misalnya aturan Tao Ruang Hampa, aturan Tao Bumi, dan juga Nona Jen, sedangkan kalian semua membantuku, juga pedang yang pergi itu, aku tidak boleh hanya melihat yang buruk, bukankah begitu? Dewa Agung Erlu mengangguk, bagus kalau kamu memiliki sikap seperti itu. Miley mengangkat kepala dan melihat ke arah lantai 5, mengenai lantai 5 ini. Sambil berbicara, dia menatap Dewa Agung Erlu, aku tidak punya kesempatan untuk menang tanpa bantuan wanita bergaun polos. Dewa Agung Erlu tidak berbicara. Miley kembali bertanya, kenapa lantai 5 ini tidak bertindak sekarang? Dewa Agung Erlu berkata, karena pedang itu, tetapi segera, pihak lawan akan bertindak. Mengatakan hal ini, dia menatap Miley, aku bisa merasakan, paling lama tidak akan lewat dari 5 hari. 5 hari. Miley sedikit mengangguk, aku sudah mengerti. Selesai berbicara, Miley meninggalkan pagoda penjara alam. Setelah Miley pergi, Dewa Agung Erlu datang ke lantai 4, dia berjalan menuju pintu masuk lantai 5, tidak bisa berdiskusi. Setelah hening sejenak, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari dalam lantai 5. Ekspresi Dewa Agung Erlu berubah dalam sekejap. Setelah beberapa saat, darah perlahan mengalir dari sudut mulut Dewa Agung Erlu. Pada saat bersamaan, sebuah tawa ringan terdengar dari lantai 5, diskusi. Orang yang lemah dan berstatus rendah punya hak apa untuk diskusi denganku? Setelah suara itu terdengar, langkah kaki itu mulai berjalan menuju pintu masuk. Pada saat ini, di atas puncak pagoda, sebuah pedang tiba-tiba terbang ke bawah. Setelah itu, pedang ini langsung memasuki lantai 5. Weng! Suara pedang Tao bergema di lantai 5. Setelah beberapa saat, pedang itu meninggalkan lantai 5 dan kembali ke puncak pagoda.
Di dalam lantai 5, sebuah suara tiba-tiba terdengar, pedangnya bagus, tidak tahu bagaimana pemilik pedang itu. Dewa Agung Erlu melihat ke lantai 5, kamu seharusnya bisa melihatnya. Lantai 5 tertawa dan berkata, pedang itu telah meninggalkan pagoda ini sebelumnya, kurasa untuk pergi mencari tuannya, semoga saja tuannya tidak terlalu lemah, jika tidak, saat aku keluar, itu akan menjadi jauh lebih tidak menyenangkan. Wajah Dewa Agung Erlu menjadi muram. Lantai 5 ini sedang menunggu pemilik pedang itu. Apakah ini kesombongan, arogan, atau percaya diri? Saat ini, dia teringat pada Jen, wanita yang paling pandai bertarung dalam klan dewa. Dan kemampuan wanita ini, dia secara pribadi telah mengalaminya, tetapi dia hanya dapat dikurung di lantai 4. Kekuatan lantai 5 ini pasti di atas Jen. Setelah beberapa saat, Dewa Agung Erlu berbalik dan pergi. Mile datang ke pegunungan tempatnya sering berlatih setelah meninggalkan pagoda penjara alam. Di hutan lebat, Mile berjalan perlahan. Di hutan, angin sepoi-sepoi bertiup, sedikit dingin. Sejak dari kota Kinceng hingga saat ini, dia telah mengalami banyak hal dan melihat banyak hal. Sekarang dia tidak lagi naif dan hanya ingin hidup damai. Di dunia seperti ini, kehidupan yang damai, tidak diragukan lagi, itu merugikan diri sendiri. Karena mungkin suatu hari, seluruh dunia akan tiba-tiba hancur. Mile mengangkat kepala dan melihat ke langit, yang bisa dilihatnya di langit saat ini adalah jaringan bintang besar. Wilayah asing. Star Territory. Lantai 5. Orang-orang ini, ingin dia mati. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, tanpa sadar, dia berada dalam situasi yang tidak ada jalan keluar. Tetapi, sejak dari kota Kinceng sampai saat ini, situasinya tidak pernah baik. Bertahan hidup. Mile terus berjalan ke depan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memikirkan seni bela diri Tao Pedang, yang harus dia lakukan sekarang adalah hidup dengan baik. Jika dia mati, bagaimana dengan adik perempuannya? Bagaimana dengan ibunya? Memikirkan hal ini, ekspresi Mile berangsur-angsur menjadi sedikit muram. Hidup. Dia harus hidup dengan baik. Mile merentangkan tangan kanannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang spiritual. Mile mengarahkan pedangnya secara diagonal ke tanah. Segera, dua jiwa pedang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Satu hitam dan satu putih, satu baik dan satu jahat. Kebaikan, kejahatan. Sebelumnya dia tidak terlalu mengerti mengenai kebaikan dan kejahatan ini, karena sejak dulu, kebaikan dan kejahatan di dunia ditentukan oleh master. Pemenang disebut sebagai raja, yang kalah disebut sebagai bandit. Kaisar dari dinasti masa lalu di dunia, selama mereka kalah, mereka adalah bandit, dan selama mereka menang, tidak peduli seberapa jahat mereka bisa menjadi baik. Baik dan jahat ditentukan oleh tinju. Tetapi benarkah demikian? Mungkin begitu, tetapi menurut pendapatnya sendiri, baik dan buruk ada di hati manusia, baik itu baik dan buruk itu buruk. Baik dan jahat ditentukan oleh hati, bukan oleh orang lain. Melindungi adik perempuannya dan ibunya, bertarung demi diri sendiri dan Star Territory Wei Yang, ini adalah kebaikan. Memikirkan hal ini, jiwa pedang Kaines yang berada di depan Mile berubah menjadi sebuah cahaya pedang Tao yang melesat ke langit. Dalam kehampaan, jiwa pedang ini berubah menjadi cahaya pedang yang terus berputar. Di dinding kota pengubur langit, Violin menatap jiwa pedang di atas gunung, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di sampingnya adalah Tuan Bai. Tuan Bai berkata dengan nada rendah jiwa pedangnya. Violin mengangguk. Tuan Bai sedikit merenung lalu berkata, aku sudah meremehkannya.
Violin melihat ke langit yang jauh, di benaknya adalah gambaran dari tahun itu, gambaran yang telah melekat. Di hutan lebat, pedang Tao di udara berubah menjadi pedang putih bersih dan terbang kembali ke hadapan Mile. Dia tergantung dengan tenang di depan Mile. Mile terdiam. Kebaikan. Kebaikan seorang wanita bergaun polos bisa diibaratkan seperti ribuan sungai dan gunung, tetapi juga perubahan kehidupan, karena dia berkuasa dan dapat menentukan hidup dan matinya segala sesuatu. Baik dan buruknya seorang wanita bergaun polos, melampaui dirinya sendiri dan jalan Tao. Sedangkan dirinya tidak mampu melakukan hal ini, dan dia tidak perlu belajar dari wanita bergaun polos. Kebaikan dirinya sendiri adalah hidup dengan baik, melindungi adik perempuan dengan baik, melindungi ibu dengan baik, melindungi segala sesuatu yang ingin dia lindungi. Sesederhana itu. Memikirkan hal ini, Mile mengulurkan tangan kirinya untuk memegang pedang putih bersih itu. Pedang itu sedikit bergetar, dan tiba-tiba menghilang, tetapi setelah itu, pedang itu muncul 100 kaki di kejauhan. Bukan melalui ruang hampa, tetapi kemanapun pikiran baiknya pergi, pedang akan datang. Pedang pikiran baik, lahir dari hati, dipadatkan oleh pikiran, tidak dikendalikan oleh ruang hampa, tidak dikurung oleh langit dan bumi. Lalu apa itu kejahatan? Membunuh orang adalah kejahatan. Bagaimana dengan membunuh orang yang pantas dibunuh? Tidak peduli itu kebaikan atau kejahatan, semua ditentukan oleh hati diri sendiri. Tidak membunuh orang yang tidak pantas dibunuh, harus membunuh orang yang pantas dibunuh dan membunuhnya dengan kejam. Baik dan jahat ditentukan, pikiran terhubung, energi akan lancar. Di depan Mile, 2 pedang tiba-tiba terbang keluar. Ini adalah pedang yang dipadatkan oleh pikiran baik dan jahat, tidak seperti pedang energi. Mereka tidak ditekan oleh ruang hampa, dapat muncul kapan dan di mana saja. Dibandingkan dengan pedang energi, itu bahkan lebih tidak terduga. 2 pedang mewaliki Tao pedangnya. Saat ini, kedua pedang itu tiba-tiba kembali di depannya. Mile mengeluarkan pedang Moko. Setelah itu, kedua pedang itu berubah menjadi cahaya pedang Tao hitam dan putih, kemudian menghilang ke dalam pedang Moko. Mile memegang pedang Moko di tangannya. Kekuatan Moko yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya. Setelah sekitar 1 jam, senyum muncul di sudut mulut Mile. Setelah kedua jiwa pedang kebaikan dan kejahatan ditekan, niat membunuh itu tidak bisa mempengaruhinya sedikit pun. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan Moko pun bisa diredam oleh jiwa pedangnya. Pikiran baik dan jahat dapat menekan niat membunuh. Itu tidak berakhir, Mile duduk bersila, dia melambaikan tangan kanannya, 9 pedang tingkat suci muncul di depannya. Setelah itu, dia mengambil pedang dan menusuk ke dalam perutnya, mulai menghisap kekuatan pedang itu. Pelatihan. Menjadi kuat. Ini adalah tujuannya saat ini. Saat satu demi satu pedang ditelan oleh Mile, segera, aura yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Sang pelukis datang ke sebuah gunung. Gunung itu berdiri di atas awan. Di atas awan, burung bangau terbang dari waktu ke waktu, seperti negeri dongeng. Sang pelukis itu berjalan ke aula besar. Saat ini, seorang wanita berambut putih muncul di depan sang pelukis. Wanita berambut putih itu melirik sang pelukis, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sang pelukis itu sedikit tersenyum, "Kakak seperguruan, aku." Wanita berambut putih menggelengkan kepala. "Sejak kamu meninggalkan komunitas misteri, kamu dan aku bukan lagi kakak adik seperguruan." Sang pelukis tersenyum dan berkata, "Kakak seperguruan, kamu mengerti tentang diriku sejak kecil. Kamu tahu aku tidak mempunyai niat untuk menjadi pemimpin komunitas misteri. Membiarkan aku menjadi pemimpin, sama dengan menginginkan nyawaku."
Wanita berambut putih itu menatap langsung ke arah sang pelukis. Kamu tidak ingin menjadi pemimpin komunitas atau tidak ingin berebut denganku? Sang pelukis berkata dengan nada rendah, dalam hatiku, kamu selamanya adalah kakak seperguruan yang menjagaku sejak kecil, tidak ada apapun yang lebih penting darimu. Wanita berambut putih menatap sang pelukis. Setelah beberapa saat, matanya menunjukkan kerumitan. Kamu adalah jenius yang paling berbakat di komunitas misteri. Jika kamu menjadi pemimpin, komunitas misteri pasti akan berkembang. Sang pelukis menggelengkan kepala, aku terlalu malas. Tidak suka hal-hal sepele seperti itu. Jika aku memimpin, komunitas misteri pasti akan kacau. Dengan adanya kakak seperguruan, komunitas misteri akan menjadi lebih baik. Kenyataannya, komunitas misteri juga lebih baik dari sebelumnya. Wanita berambut putih itu berkata dengan datar, apakah kamu sedang memujiku? Sang pelukis tersenyum dan berkata, kakak seperguruan, kali ini, aku datang untuk meminta bantuanmu. Wanita berambut putih bertanya, Star Territory Weiyang. Sang pelukis mengangguk. Wanita berambut putih terdiam. Sang pelukis bertanya, kenapa? Wanita berambut putih membuka telapak tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Melihat pedang ini, wajah sang pelukis tiba-tiba muram, mereka. Wanita berambut putih itu menatap ke langit dan berkata dengan nada rendah, 9 Star Territory, 12 prajurit bayaran tingkat suci, 26 guru asing, 72 ksatria tingkat suci, siapa yang bisa menghentikan ini? Sambil berbicara, dia memandang sang pelukis, tinggalkan Star Territory Weiyang. Sang pelukis terdiam. Bersambung.